Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sekolah yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum, yang kami hormati juga Ibu Meli Hayati sebagai pemateri pada hari ini dalam angka TGP, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diseminasi budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Pertama-tama mari kita bersyukur karena berkat limpah rahmat Beliau sehingga kita pada hari ini bisa kumpul di lab biologi ini dalam keadaan sehat, tenang, nyaman ya. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad kita dengan ucapan Allahumma sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Di sini saya sebagai pembawa acara, ada beberapa kegiatan acara yang kita akan lalui pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum, sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Asita, silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sangat hormati ya, narasumber kita, calon guru penggerak kita angkatan 11 Ibu Meli Hayati, yang sangat kita hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru semuanya dalam mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Jadi kami selaku wakil dari sekolah sangat mengapresiasi kegiatan ini, Bu Meli. Semoga kita semua nanti dapat menerapkan budaya positif ini bukan hanya dalam artian teori, tapi kita memang benar-benar terapkan di kelas kita. Semoga budaya positif ini membudaya dan mengakar nanti di sekolah ya. Kami sangat mengapresiasi dari kegiatan rantetan acara calon guru penggerak ini, terutama di angkatan 11 ini. Semoga nanti acaranya berjalan lancar, Ibu Meli, semuanya aman dan terkendali, dan sampaikanlah semaksimal mungkin. Nanti untuk rekan-rekan guru semua, mohon perhatian yang penuh ya untuk materi ini, karena materi ini sangatlah penting bagi kita semua. Karena di awal dengan budaya positif, maka nanti semuanya insya Allah akan baik ke depannya untuk sekolah kita. Sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan materi sepenuhnya kepada Ibu Meli Hayati Rekasari MPD. Terima kasih ya. Oke, acara selanjutnya karena acara yang tunggal, jadi hanya pemaparan saja dari Ibu Meli, calon CGP, calon guru penggerak tahun 2024 ya. Pada Ibu Meli ada materi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih atas kesempatannya telah menyempatkan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Perkenalkan, saya Meli Hayati Rekasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Tugas ini merupakan tugas aksi nyata kami dalam pelatihan guru penggerak, di mana kami harus mendesiminasikan atau mengimbaskan materi dari budaya positif itu ke sekolah. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? Oke, terima kasih atas semangatnya. Kalau masih semangat, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Bisa kan? Bisa. Oke, kita yel-yel terlebih dahulu.
Izin dulu ya Bapak Ibu ya. Kita pemanasan terlebih dahulu ya. Ice breaking. Jadi dimohon semuanya untuk berdiri. Agak sedikit beri jarak. Kasih semangat kan. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, saya mau nanya Ibu guru hebat yang ada di sini, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar budaya positif? Ada yang mau memberikan pengalamannya tentang budaya positif? Ya, Ibu Omni silakan. Terima kasih waktunya Ibu. Menurut saya budaya positif ini merupakan budaya di mana budaya ini memberikan sesuatu hal yang baik bagi kita selaku masyarakat. Sekian Ibu. Oke, itu pendapat dari Ibu Omni. Mungkin yang dari sebelah sini, Ibu Indah terlebih dahulu. Budaya positif itu apa menurut Ibu Indah, mau berbagi pengalamannya? Baiklah, terima kasih Bu. Jadi menurut saya budaya positif adalah budaya yang berpihak kepada murid gitu. Jadi budaya yang menanamkan nilai-nilai karakter positif untuk setiap didik pembina. Terima kasih. Oke, itu sudah ada dua pendapat dari teman kita. Mungkin di belakang yang mau dulu, yang terakhir di belakang Ibu Rika. Menurut saya budaya positif adalah nilai-nilai sama seperti Bu Ida tadi, keyakinan yang diterapkan pada siswa yang bernilai baik atau positif di siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua. Memang betul, budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai yang baik yang harus kita tanamkan kepada murid kita.
Apa itu nilai positif? Budaya positif itu, budaya positif adalah serangkaian kegiatan yang bermuatan nilai-nilai positif yang telah mengakar pada diri seseorang. Di sekolah kita, budaya positif ini sudah banyak Bapak Ibu. Mungkin kita saja yang nggak sadar, mungkin namanya budaya positif. Salah satunya di sekolah itu kita menerapkan yang namanya 5S. Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu. Terus ada kata Ibu Ida tadi, pembelajaran yang berpihak kepada anak atau murid. Itu betul juga. Itu adalah yang namanya budaya positif. Ibu Ani tadi mengatakan nilai-nilai yang baik. Betul juga itu. Sebenarnya budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Seharusnya kita dulu, baru kita berikan contoh kepada orang lain. Makanya di sini jika nilai positif itu sudah menjadi budaya bagi seseorang, maka mereka tidak perlu lagi akan adanya peraturan dan hukuman. Nah ini, jika itu berasal dari diri kita, bukan karena orang lain yang menuntutnya, maka itu akan mengakar menjadi kebiasaan kita. Makanya kita tidak perlu ada yang namanya sanksi dan hukuman lagi. Makanya di sini setelah dia menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini bersama-sama. Jadi di sini bisa kita kembangkan. Karena apa? Menurut pemikirannya Ki Hajar Dewantara, tugasnya seorang guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam ataupun kodrat zaman. Jangan kita samakan eranya kita dulu dengan eranya anak yang sekarang. Kalau kita dulu mungkin biasa mendapatkan yang namanya sanksi atau hukuman, tapi kalau anak yang sekarang mereka lebih cenderung kalau mereka melakukan kesalahan itu yang mereka butuhkan itu sebenarnya bukanlah sanksi ataupun hukuman, tapi mereka itu sebenarnya butuh perhatian dari kita. Mungkin ada beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam konsep inti budaya positif ini, materi yang bakalan saya paparkan atau sajikan di sini berkenaan dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sebagai sebuah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Masih pagi ya? Oke, berarti bisa saya lanjut ya. Jadi kita bahas yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan pembelajaran paradigma baru. Sebelum masuk ke pembelajaran paradigma baru, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah student center atau teacher center. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, kalian ketika menerapkan pembelajaran di dalam kelas, menerapkan yang mana? Yang student center kah atau yang teacher center kah? Boleh kita berbagi pengalaman di sini Bapak Ibu? Adakah yang bersedia berbagi pengalamannya tentang pembelajaran di dalam kelas sebelum kita masuk ke pembelajaran paradigma baru? Oh ya, itu Ibu Indah lagi, Pak. Baiklah, terima kasih Bu untuk pembelajaran paradigma baru. Yaitu saya menggunakan student center, artinya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Misal dengan menyediakan studi kasus, jadi peserta didik itu mengamati kasus-kasus tersebut dengan penyelesaian masalah melalui berdiskusi. Terima kasih. Oke, berarti Ibu Indah sudah menerapkan yang namanya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bagus sekali. Sebenarnya itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan anak muridnya, di mana kita tidak bisa menyamakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Walaupun kita berada di lokasi yang sama, di kelas yang sama dengan jumlah siswa misalnya 32 orang, itu karakternya, kebutuhan dasar anak-anaknya beda. Makanya pembelajaran yang namanya pembelajaran student center atau berpusat pada murid itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang
menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya atau anaknya. Jadi di sini, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan anaknya, walaupun materinya sama, tetapi kan kebutuhan anak kita itu berbeda. Seperti kita ketahui, ada anak yang kinestetik, ada yang visual. Kita tidak bisa kita menyamakan. Anak itu seperti apa? Mungkin kalau dia pembelajaran seperti Ibu Indah bilang tadi, dia memberikan analisis kasus. Kasusnya kalau anak-anak yang kinestetik hobinya jalan-jalan, mungkin bisa kita langsung memberikan anak itu contoh langsung di lapangan. Suruh anak itu belajar di luar kelas, anak itu mengamati perilaku atau kasus-kasus yang menyimpang dari materi yang dia ajarkan. Seperti itu. Mungkin kalau anak itu yang dia lebih kepada visual atau kita bisa memberikan contoh langsung, kita berikan contoh videonya seperti itu. Apa anak bisa mengamati langsung? Jadi sini Bapak Ibu kita menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Jadi sini pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Ki Hajar Dewantara adalah sebagai bapak filosofinya pendidikan. Dia ingin anak-anak itu memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau sekarang Bapak Ibu masih menggunakan model pembelajaran yang lama, mulai dari sekarang kita berangsur-angsur kita tinggalkan. Karena apa? Kita tidak harus menyamaratakan anak. Karena apa? Anak itu tidak sama. Karena apa? Penilaian setiap anak tidak harus kita samakan Bapak Ibu. Karena kenapa? Setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Oke, selanjutnya mengenai berbicara tentang profil pelajar Pancasila, ini tidak asing lagi buat Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Karena kenapa? Profil pelajar Pancasila inilah yang diharapkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini yang kita terapkan. Tuh. Masih ada yang ingat apa saja profil pelajar Pancasila itu? Iya, bergotong royong. Terus apa lagi? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terus apa lagi? Kreatif. Apa lagi? Bernalar kritis. Terus mandiri. Jadi inilah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang diharapkan di sini apa? Anak murid kita, peserta didik kita punya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap agamanya masing-masing dan berakhlak mulia. Itu yang diharapkan. Terus selanjutnya ada berkebinekaan global. Seperti kita ketahui, negara kita Indonesia adalah negara yang luas dengan budayanya yang masing-masing. Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu, pembelajaran berkebinekaan global adalah kita menggali potensi di daerah kita masing-masing untuk kita kenalkan kepada anak murid kita. Terus selanjutnya ada yang bergotong royong. Bergotong royong di sini yang diharapkan itu adalah kolaborasi, kerjasama antara siapa? Antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua murid, antara guru dengan warga sekolah, masyarakat yang ada di sekitarnya. Terus ada selanjutnya kreatif. Di sini anak-anak diharapkan peserta didik kita bisa berkreasi sebagus mungkin untuk menciptakan sesuatu. Terus ada bernalar kritis, serta yang terakhir itu adalah mandiri. Karena di kurikulum merdeka guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi itu yang perlu kita rubah mindsetnya Bapak Ibu. Jadi silakan tinggalkan paradigma pembelajaran yang berpusat hanya kepada guru seperti yang ceramah saja, pembelajaran satu arah, cuma memberikan pemahaman materi saja. Itu silakan ditinggalkan, berangsur-angsur. Memang sulit, tetapi kalau kita mau mencoba itu bakalan bagus untuk kedepannya, untuk membentukkan karakter murid kita. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Berarti Bapak Ibu SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan adalah guru-guru yang hebat yang sudah menerapkan paradigma pembelajaran baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berbicara tentang pembelajaran paradigma baru, ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol kita terhadap murid kita. Apa itu miskonsepsi?
Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman atau sebuah ilusi atau sebuah hayalan kita tentang teori kontrol kita terhadap murid kita. Di mana ilusi yang pertama katanya, guru bisa mengontrol murid. Apakah bisa kita mengontrol murid, Bapak Ibu? Tidak bisa. Guru tidak bisa mengontrol murid. Kita ambil salah satu contohnya. Misalnya, anak itu berbuat kurang baik. Jadi di sini dinasihati oleh gurunya, kamu silakan berlaku baik. Apakah anak bakalan nurut? Untuk sementara waktu di saat kita nasihati, anak itu bakalan menurut. Tetapi ketika dia lengah daripada kita, dia belum tentu mau menuruti. Karena apa? Di sini teori kontrolnya itu ada sebuah paksaan, ada yang menyuruh, bukan dari motivasi dirinya sendiri. Makanya di sini tidak ada yang namanya guru bisa mengontrol murid. Siapa yang bisa mengontrol murid? Ya dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Ini sesuai dengan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebagai penguatan positif, berarti apa? Penguatan positifnya ini bisa saja dengan rayuan, bujukan. Apakah itu efektif untuk anak merubah sesuatu yang dia tadi dikatakan buruk? Belum tentu juga kan? Karena kenapa? Karena tadi kembali lagi yang ke pertama tadi, belum ada kesadaran dari dalam dirinya, karena ada sebuah paksaan. Jadi di sini belum tentu yang namanya bermanfaat. Makanya dia hanya sebuah kesalahpahaman. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Karena kenapa? Dari kita mengkritik anak, kita membuat anak merasa bersalah, belum tentu kita bisa merubah anak. Karena kenapa? Di sini mungkin ada rasa ketidaknyamanan mereka, ada rasa ketakutan mereka terhadap gurunya. Makanya di sini untuk yang namanya menguatkan karakter itu belum tentu ada. Karena apa? Saya bilang tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrolnya itu adalah diri mereka sendiri. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kita lebih dewasa kan daripada anak murid kita? Tentu iya. Tetapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Karena kenapa? Mentang-mentang kita nanti sebagai orang dewasa, kita berhak memaksa. Misalnya, saya kasih contoh di sini. Sekolah kita masuknya jam 7.30. Itu. Kita berharap anak murid kita itu datangnya sebelum jam 7.30. Guru piket sudah berjajar di depan gerbang. 7.30 gerbangnya tutup. Anak yang tidak datangnya tepat waktu, pasti kita akan berikan hukuman atau sanksi. Karena itu ada hukuman atau sanksinya, makanya anak-anak selalu datang tepat waktu. Tetapi ketika ada sebuah peraturan itu lengah atau tidak kita jalankan, belum tentu anak mau menurut. Gitu kan? Kenapa? Kesadarannya tadi bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari orang lain. Jadi di sini Bapak Ibu, miskonsepsi ini, kesalahpahaman ini perlu kita perbaiki. Karena apa? Kita tidak bisa kan memaksakan kehendak kepada anak murid kita untuk berbuat sesuai dengan keinginan gurunya. Jadi tugas kita adalah menuntunnya mereka. Menuntun mereka sesuai dengan kodratnya mereka, sesuai dengan zamannya mereka. Jangan kita samakan, sesuaikan dengan zamannya kita. Karena sekarang apa? Zamannya mereka adalah zaman melek IT. Jadi itu. Jadi kita ada yang harus menyesuaikan dengan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan dengan keinginan kita. Jadi sini, miskonsepsi ini harus kita luruskan terlebih dahulu. Berkaitan dengan konsepsi tentang teori kontrol, seharusnya kita harus merubah paradigmanya stimulus responnya kita tadi kepada pendekatan teori kontrol. Itu kita merubah sudut pandangnya kita terhadap yang stimulus respon kita yang salah tadi, ilusi kita yang salah tentang murid itu kepada yang namanya pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus atau respon kita. Dulu
Stimulusnya kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu berdasarkan stimulus respon. Tetapi berdasarkan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Makanya di sini Bapak Ibu, kalau kita mengajar di kelas dengan karakter murid kita yang banyak 36, makanya di awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu kita harus melaksanakan yang namanya asesmen untuk memetakan anaknya itu nanti kebutuhan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Kebutuhan kita tidaklah sama, walaupun kita di dalam kelas yang sama, diajar oleh guru yang sama, di lokasi yang sama juga. Jadi kita harus bisa, makanya tadi ada pembelajaran paradigma barunya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya stimulus yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Itu berdasarkan stimulus respon. Padahal kenyataannya berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa Bapak Ibu menyamakan antara orang yang satu dengan orang yang lain menilai sebuah objek itu sama. Kenapa? Gambaran dia tentang sebuah keinginannya dia, tentang cita-citanya dia, harapannya dia antara orang yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Jadi di sini silakan kita tinggalkan bahwa semua orang itu tidak melihat objek yang sama. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini yang seharusnya kita yang memahami orang, bukan orang yang harus merubah mindsetnya, sudut pandangnya. Jadi sama di sini ketika Bapak Ibu memberikan pembelajaran kepada muridnya, jangan maunya anak murid yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti kemauan anak murid. Kenapa? Berdasarkan pemetaan kita tadi lagi Bapak Ibu, anaknya ini maunya seperti apa, kita turuti. Kenapa? Seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita adalah tugasnya adalah menuntun, bukan menuntun. Itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Padahal gak selamanya perilaku buruk itu merupakan sebuah kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan ada beberapa kebutuhan dasarnya dia atau kebutuhan dasarnya anak itu tidak terpenuhi. Makanya di sini semua perilaku pasti memiliki tujuan. Itu berdasarkan teori kontrol. Makanya tadi Bapak Ibu, kembali lagi kita kepada pendekatannya, anak itu maunya dibawa kemana? Kita petakan dulu. Karena apa? Tugasnya kita sebagai seorang guru. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik dia mau berbuat buruk ataupun baik dia mau berbuat baik, semua itu pasti memiliki tujuan. Kita cari dulu alasannya apa. Nanti kita akan tahu mengapa dia melakukan seperti itu. Baru nanti kita akan mendapatkan solusinya atas permasalahan anak. Terus selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Itu kata stimulus respon. Padahal kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kembali lagi kepada motivasi di diri. Di mana yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, tidak orang lain. Selanjutnya, pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Itu berdasarkan stimulus respon. Berarti kalau anak itu kita cap sebagai anak yang nakal, anak yang buruk, kita mengecapnya sebagai anak yang tidak baik. Padahal berdasarkan teori kontrol, kita perlu melaksanakan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru terhadap keputusan anak, mau dia berbuat baik ataupun berbuat buruk. Di sini pendekatannya ada kata kolaborasi. Kolaborasi di sini yaitu apa? Kerjasama. Kerjasama siapa? Kerjasama antara seluruh warga sekolah, baik itu dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, dengan orang tuanya. Terus nanti ada konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan bersama yang ia yakini setiap dia melakukan kesalahan, dia akan
berubah, akan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab lagi. Terus ada yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Itu berdasarkan teori stimulus respon. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, model berpikirnya kita menang. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah win-win solution atau 50-50. Di mana ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan kita menganggap anak itu salah, guru yang menang. Karena anak itu sudah berbuat tidak baik. Tapi yang kita terapkan itu adalah win-win solution atau menang-menang. Gurunya menang, anak pun juga menang. Sehingga apa? Anak itu tidak tercap sebagai anak yang gagal, anak yang identitasnya gagal. Karena di sini tugasnya kita mengadakan komunikasi yang efektif terhadap murid yang memang bermasalah. Kenapa? Murid yang bermasalah itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi mereka itu butuh sebuah pengakuan sebenarnya. Makanya di sini untuk menyelesaikan masalah mereka, kita harus menggunakannya dengan teori prinsip teori kontrol, yaitu model berpikir menang. Jadi jangan ketika anak sudah berbuat salah kita langsung ngecap. Ya kan, kita melabeli anak dasar anak nakal. Ya kan, kita sering ya seperti itu. Padahal apa? Dia melakukan seperti itu. Kenapa? Kita harus cari tahu dulu. Makanya di sini harus ada yang namanya komunikasi efektif yang kita lakukan terhadap anak. Supaya apa? Supaya budaya positif tadi yang sudah kita sepakati itu akan diyakini secara bersama-sama oleh siswa. Oke, setuju kan Bapak Ibu? Oke, mulai saat ini kita rubah yang kemarin kita stimulus responnya kita masih negatif, sekarang kita berubah kepada teori kontrol yang bersifat positif. Jadi karena apa? Dimulailah dari diri kita sendiri, baru bisa kita memberikannya kepada orang lain sesuai dengan prinsipnya untuk pelatihan guru penggerak, yaitu tergerak dulu, baru bisa bergerak, baru menggerakkan orang lain. Oke. Selanjutnya, di sini ada kata disiplin. Sebenarnya apa sih yang ada di benak Bapak Ibu guru hebat SMA 7 Bengkulu Selatan ketika mendengar kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Apa? Iya, betul Ibu Rika. Ketika di mindsetnya kita sehari-hari, ketika kita berbicara tentang kata disiplin, pasti itu berkaitan erat dengan aturan. Kalau itu berkaitan erat dengan aturan, pasti itu berhubungan dengan sanksi ataupun hukuman. Itu mindset yang salah. Pada dasarnya, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Gitu. Jadi kalau belajar tidak ada yang namanya sanksi atau hukuman, yang ada adalah pembentukan karakter. Jadi di sini yang kita, jadi jangan lagi tanamkan ketika kita menegakkan disiplin yang kata menegakkan aturan. Kalau yang kita lakukan adalah menegakkan aturan, pasti ada yang namanya sanksi atau hukuman. Karena apa? Di sini ada istilah belajar. Belajar untuk apa? Mengacu pada disiplin di diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita memberikan pembelajaran kepada anak untuk meyakini apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan budaya positif kita. Jangan kita memberikan sebuah aturan yang nanti ada sanksinya. Jadi di sini hilangkan mindset kalau yang namanya disiplin itu adalah sebuah aturan. Mindsetnya sekarang kalau bicara tentang disiplin itu adalah sebuah proses pembelajaran, belajar di sini. Kita belajar membentuk karakter anak, gitu. Jadi dengan disiplin positif, kita bisa menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan ataupun tanpa ancaman dan hukuman. Jadi di sini dengan kita menerapkan cara belajarnya, pasti tidak akan ada yang namanya imbalan. Contoh sebagai misalnya, si A adalah anak yang pintar di kelasnya. Dia akan selalu melakukan tugasnya dengan baik, mengumpulkan tugasnya dengan baik. Tetapi yang si
dia akan tetap mengumpulkan tugasnya, kadang ngumpul, kadang enggak. Kalaupun dikumpulkan mungkin enggak lengkap. Si A tadi motivasinya kenapa? Dia pingin dapatkan salah satunya imbalan berupa apa? Berupa reward. Gitu. Imbalannya berupa apa? Bisa pingin dapatkan ujian. Itu. Ya kan, tapi belum tentu anak yang tadi kita cap sebagai anak yang nakal tadi itu mengapa dia melakukan demikian? Mungkin apa karena dia ingin mendapatkan hukuman atau ancaman? Belum tentu juga. Makanya kenapa saya bilang tadi kita harus melakukan disiplin. Disiplin itu memberikan proses pembelajaran kepada anak. Nah, bukan memberikan sebuah hukuman atau sanksi. Karena sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri anak itu adalah motivasi yang berasal dari dalam, baru kita tumbuhkan yang berasal dari luar. Karena berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, ini kaitannya nilai-nilai ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi apa? Nilai-nilai kebajikan universal ini sudah disepakati secara bersama, secara menyeluruh, tanpa lintas bangsa, tanpa lintas suku, bahasa, maupun agama dan latar belakang. Semuanya meyakini itu. Karena apa? Karena nilai kebajikan yang dipinginkan dari setiap anak dikenal dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Yaitu apa? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kesemua nilai ini yang ada di profil pelajar Pancasila ini diakui secara bersama, menyeluruh tanpa mengenal yang namanya lintas budaya, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Diberlakukan sama di setiap sekolah. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak murid kita, Bapak Ibu. Jadi silakan kita tanamkan prinsip yang namanya profil pelajar Pancasila ini kita tanamkan di dalam setiap pembelajaran kita di dalam kelas. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangatnya mana? Semangatnya mana? Oke, kalau saya bilang semangat tepuk 2 kali, nanti pagi, semangat pagi, semangat happy bisa? Mana semangatnya? Pagi, semangat pagi, semangat happy. Kayaknya masih kurang semangat ini. Boleh kita berdiri sebentar Bapak Ibu guru SMA 7. Oke, tepuk 2 kali baru pagi. Tepuk lagi semangat pagi baru semangat happy. Oke, mana semangatnya? Pagi, semangat pagi, semangat happy. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sekarang mari kita berdiskusi sejenak tentang apa itu kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar tersebut dan apa yang terjadi jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Jadi silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan teman sebelahnya. Sebenarnya kebutuhan dasar itu apa sih? Terus kebutuhan apa saja kebutuhan dasar itu? Terus jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Silakan Bapak Ibu diskusikan. Yang mau memberikan tanggapannya atau komentarnya dipersilakan. Mungkin ada yang mau menjawab yang pertama dulu. Apa itu kebutuhan dasar? Ya Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapannya? Kebutuhan dasar itu apa? Oke, ya Ibu Ida, silakan.
apa itu kebutuhan dasar? Jadi menurut saya kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan, seperti rasa aman, rasa nyaman, terus itu seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan. Terima kasih atas jawabannya Bunda. Oh ya, dari kelompok yang belakang, Ibu Rika. Kita yang berbicara tentang kebutuhan, apa itu kebutuhan dasar terlebih dahulu. Ya, Ibu Dharma bisa memberikan tanggapannya, apa itu kebutuhan dasar? Jadi menurut saya untuk kebutuhan dasar itu apa aja, ada pangan, papan, dan sandang, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Dharma. Yang tadi kata Ibu Dharma ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oke, kita bahas sebenarnya apa sih kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang mendasari dan mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu. Di sini ada kata kuncinya, yang mendasari dan mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Seperti seperti menurut pendapatnya si William Glasser, kebutuhan dasar itu ada di 5. Apa saja itu? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan rasa kasih sayang. Yang ketiga ada kebutuhan kesenangan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan pengakuan. Ini adalah kebutuhan dasarnya kita, Bapak Ibu. Setiap orang jika kelima kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi secara maksimal, pasti ada yang namanya terjadinya penyimpangan. Itu Bapak Ibu. Jadi jika salah satu saja, misalnya kebutuhan kebebasan yang tidak terpenuhi, cuma terpenuhinya 4, pasti akan ada penyimpangan terhadap anak tersebut. Itu. Jadi diharapkannya biar tidak terjadi penyimpangan itu perlu ini dipenuhi. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya, Ibu Ranti, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya, kebutuhan makanan, contohnya. Yang lainnya apa lagi? Kebutuhan bertahan hidup. Pakaian. Ya, pakaian. Terima kasih Pak Arif. Yang lainnya, Ibu Lala apa Bu? Ya, fisiologis. Terus bernapas. Oke, betul semua itu Bapak Ibu. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Tadi betul kata Ibu Indah, ada sandang, pangan, papan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar kita yang pertama. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bisa bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan, pakaian. Itu semua kebutuhan bertahan hidup. Terus ada lagi yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apa itu? Ibu Sisi mau memberikan pendapatnya yang kebutuhan dasar yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, silakan Ibu Sisi. Kebutuhan dasar emosional manusia. Ya, kebutuhan rasa emosional manusia. Yang lainnya? Iya, koneksi sosial. Terus apa lagi? Rasa kasih sayang dalam terhadap pasangan. Ya, rasa kasih sayang terhadap pasangan. Oke, betul sekali. Itu jadi apa itu rasa kasih sayang dan rasa diterima? Rasa kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Oke. Terus kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Rasa diterima, dipedulikan,
berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar kita, yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Jadi kita butuh yang namanya koneksi, hubungan dengan yang namanya orang lain, seperti yang Ibu Hekti bilang tadi dengan pasangan itu yang sudah berkeluarga. Terus gimana dengan anak murid kita? Ini koneksinya terhadap siapa? Bisa dengan temannya, bisa dengan gurunya, bisa dengan siapa, lingkungannya, dengan masyarakatnya, itu bisa. Terus ada lagi yang namanya kebutuhan dasar yang ketiga, kesenangan. Nah, ini kebutuhan kesenangan ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Iya, bermain, gembira, lucu-lucuan. Oke, betul sekali. Kebutuhan apa? Cinta-cintaan. Iya bisa. Dan nanti maksudnya kalau kasih sayang itu. Jadi di sini ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu apa? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini yang perlu kita lakukan. Sebenarnya kebutuhan kesenangan ini seringkali kita abaikan Bapak Ibu. Kenapa? Sebagai contohnya saja. Di dalam kelas, mungkin Bapak Ibu sering melihat ketika kita sedang menjelaskan pembelajaran, kita ada yang melihat anak-anak itu sedang asik sendiri, ya kan? Mungkin bercengkrama dengan temannya, tidak melihat kita. Sebenarnya dia ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, apa? Kesenangan. Mungkin dia bosan dengan cara mengajarnya kita. Makanya kita harus merefleksi pembelajaran kita terhadap anak-anak agar apa? Kebutuhan kesenangannya itu terpenuhi. Terus selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Apa itu? Ya, kebutuhan akan kemandirian. Selanjutnya apa lagi? Bu Siti. Apa yang diinginkan menurut kita sendiri? Ya, apa yang diinginkan menurut kita sendiri. Betul sekali Bapak Ibu. Kebutuhan kebebasan itu adalah mandiri. Berarti anak bisa memilih sendiri tanpa kita yang memaksakan. Terus ada memiliki pilihan. Ya kan, makanya tadi kalau kita dalam belajarnya berdiferensiasi, anak itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau anak memang semua hobinya keluar, ya silakan kita suruh mengamati dengan materi yang sama, caranya pembelajarannya yang berbeda. Terus ada mencoba hal baru. Terus selanjutnya ada mampu mengendalikan arah di dirinya. Yang terakhir yaitu pengakuan. Nah, apa ini Bapak Ibu? Betul sekali Bu Ranti. Kita mengapresiasi anak terhadap prestasinya. Ini perlu pengakuan. Karena kenapa? Jarang sekali pengakuan itu bisa saja kita berikan dalam bentuk pujian, tidak harus dengan hadiah Bapak Ibu. Dengan pujian, oh ya nak, kamu hebat. Makanya istilahnya kalau saya mengajar di dalam kelas, saya tidak pernah mengatakan jawaban anak itu salah. Jangan pernah sekali-kali kita mengatakan jawaban anak itu salah. Salah nak, bukan begitu. Seharusnya kita katakan apa? Bahasanya kurang tepat, bukan salah. Jadi kalau dia sudah begitu, dia lebih enak mendengar kata kurang tepat daripada salah. Karena apa? Ini adalah proses pembelajaran. Makanya di sini pengakuan itu apa? Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Itu. Terus menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Makanya saya mengapresiasi sekali di sekolah kita ketika anak-anak itu berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik, sekolah itu selalu memberikan pengakuan. Pengakuannya itu bisa berupa pujian ataupun reward. Nah, itu. Ya itu bisa juga sebagai pemasuk penyemangat anak. Tetapi kalau rewardnya berlebihan, itu juga bisa mematikan kreativitas anak. Jadi kalau kita memberikan pujian, penghargaan kepada anak, jangan terlalu berlebihan Bapak Ibu guru. Karena apa? Kasihan nanti dengan yang lainnya.
Karena bisa saja reward itu mematikan kreativitasnya, dia tidak mau lagi berkembang. Gitu. Setuju kan? Oke, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Jika salah satu saja dari kelima kebutuhan dasar ini tidak kita penuhi, lihat apa yang terjadi. Terjadi penyimpangan terhadap anak. Kita sudah bisa melihatnya sendiri di dalam kelas seperti yang saya bilang tadi. Dia misalnya kenapa anak itu di jam pelajaran terakhir, misalnya jam pelajaran matematika, sibuk sendiri dengan dunianya dia, tidak memperhatikan kita. Itu kebutuhan apa yang belum kita penuhi? Kebutuhan akan kebebasannya dia. Mungkin dia bosan belajar matematika jam terakhir. Ibunya itu metodenya ngejus soal terus, ya kan? Tidak bervariasi. Jadi harus kita penuhi semua, dari dia yang bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan pengakuan. Semua ini harus kita penuhi. Kalau tidak, pasti anak itu menyimpang, melakukan penyimpangan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi. Di sini, menurut Bapak Ibu, guru hebat yang ada di SMA Negeri 7 Bungkul Selatan, apa sih motivasi itu? Dan bagaimana selama ini kita memotivasi murid kita? Ada yang mau berpendapat? Dipersilahkan. Motivasi. Dan bagaimana Bapak Ibu guru selama ini memotivasi muridnya? Ya, Ibu Ranti. Bagaimana kita memotivasi anak? Contoh salah satunya kita memandikan dengan kakak tingkatnya misalnya yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Kalian harus semangat bagaimana kalian bisa seperti kakak-kakak kalian yang seperti ini misalnya. Contohnya mendapatkan universitas ternama misalnya, atau mendapatkan misalnya anak yang melakukan prestasi, kalian harus juga seperti itu. Mungkin seperti kalian Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Tadi kata Ibu Ranti, dia memotivasi anaknya dengan memberikan contoh kepada kakak-kakak kelas yang sudah berhasil. Gitu. Baik, di sini apa itu motivasi? Motivasi itu adalah suatu dorongan yang ada pada diri seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu, baik itu secara sadar ataupun terpaksa. Jadi ada kata kuncinya di sini, sadar atau terpaksa. Jadi kita lihat anak-anak itu mau melakukan sesuatu itu karena disuruh guru atau karena dia sadar sendiri. Sebagai contoh, misalnya ketika anak-anak melihat sampah-sampah berserakan di depan kelasnya, kebanyakan anak-anak kita acuh kan? Ya, untuk memungut atau mengambil sampah itu dibuang ke tong sampah. Tetapi ketika kita guru lewat di sana, kita menyuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu, silakan pungut sampahnya, anak-anak pasti mau memungutnya. Tetapi ketika tidak ada orang yang menyuruh atau meminta dia melakukan sesuatu, pasti dia tidak mau. Karena ini kembali lagi Bapak Ibu, ini kembali lagi ke motivasi anaknya itu. Motivasinya itu berdasarkan keinginan sendiri atau motivasinya karena dorongan orang lain. Itu bisa disebut tadi dengan motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Baik, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini, kadangkala anak murid kita itu melakukan sesuatu itu karena ini. Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satunya contohnya, anak-anak kita yang rambutnya potongannya itu sama. Sebenarnya dia kenapa tidak mau berambut panjang? Ini salah satu penyebabnya. Dia melakukan itu karena takut akan adanya hukuman. Berarti apa? Nanti akan timbul pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan? Jika anak itu tidak memotong rambut sesuai dengan aturan sekolah, otomatis anak itu akan dipotong secara paksa. Berarti di sini ada sebuah hukuman dan ketidaknyamanan dari anak. Terus yang kedua ada yang namanya motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
Ini seringkali anak-anak kita lakukan. Kadang-kala dia pura-pura mau memungut sampah ketika ibu gurunya lewat, ya kan? Tetapi ketika ibu gurunya nggak ada, nggak melihat, dia cuek saja, ya terserah. Kadang-kala malah ditambahinnya sampahnya, ya kan? Makanya di sini untuk yang motivasi yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti Bapak Ibu Guru ketika melihat anak dengan inisiatif sendiri melakukan mengumus sampah, pasti kita memberikan pujian. Ya bagusnya, seharusnya memang begitu. Itu kan yang akan kita lakukan dengan anak. Ini merupakan apa? Motivasi yang berasal dari luar, yaitu eksternal, dari luar diri anak. Kenapa? Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua karena untuk mendapatkan imbalannya bisa mendapatkan pujian ataupun reward tadi. Itu yang diharapkan anak, tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Terus yang ketiga ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak murid kita. Ini yang memang agak sulit kita terapkan, tapi harus. Bapak Ibu Guru hebat harus menerapkan ini atas kehendak anak sendiri karena dia menghargai dirinya mereka. Makanya di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya apa? Contohnya misalnya ketika seorang anak atau di dalam kelas itu seorang guru tidak bisa masuk kelas karena ada berhalangan, kadang-kadang kita memberikan yang namanya tugas. Untuk anak-anak yang punya motivasi yang ketiga ini pasti tidak mau mengerjakan tugas guru tersebut. Ya, karena apa? Dia ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena dia ingin takut yang motivasi yang satu dan kedua, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Kalau saya melakukan itu pasti saya pasti akan mendapatkan jawabannya. Jadi di sini ada motivasi internal sudah tumbuh dari dalam dirinya. Terus dari ketiga motivasi tadi, menurut Bapak Ibu, manakah motivasi yang harus kita tanamkan kepada murid kita? Terus mengapa? Dari yang ketiga tadi ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dari orang lain, dan untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini, yang mana motivasi yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita? Mengapa? Ya apa, Ibu Rola? Motivasi yang harus kita tanamkan kepada murid kita itu motivasi internal, intrinsik. Karena motivasi itu harus tumbuh dari diri kita sendiri, baru orang lain bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Ibu Lola tadi. Yang paling ideal itu adalah motivasi yang ketiga tadi, yaitu menghargai diri sendiri. Itu yang penting, yaitu motivasi yang berasal dari motivasi intrinsik, yang berasal dari kesadaran kita sendiri, bukan karena hal lain. Jadi itu yang perlu kita tanamkan kepada anak murid kita. Terus ketika kita berbicara tentang motivasi perilaku manusia, pasti kita tidak asing lagi dengan mendengar kata istilah hukuman. Ada yang namanya konsekuensi. Terus ini sebenarnya hal baru. Saya baru juga mendapatkan ini ketika saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini. Ada salah satu lagi, sebenarnya ada yang namanya restitusi. Kalau yang untuk masalah hukuman, konsekuensi kita sudah sering dengar, ya kan? Ya kan Bapak Ibu? Tapi yang ini yang baru, ada istilah baru, yaitu dalam kita melakukan motivasi perilaku manusia, ada salah satunya yaitu restitusi. Kita bahas satu-satu dulu. Kalau berbicara tentang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Example saja. Kadang-kala kita sebagai guru piket, ya kan, anak yang datang terlambat, seringkali kita berikan hukuman yang berupa apa? Silakan buat sampah yang ada di depan. Seperti itu kan? Tidak terencana. Terus ada lagi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan, dia tidak tahu kalau hari ini saya telat, belum tentu besok hukumannya sama. Ya seperti itu. Terus ada lagi bersifat satu arah, karena cuma guru yang memberikan hukuman.
fisik. Kalau fisik bisa saja anak disuruh lari, ya kan? Kalau psikisnya bisa saja anak mungkin kita berikan teguran saja. Masa tiap hari kamu datang telat? Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini berubah hukuman. Terus apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu yang namanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Example-nya apa? Kalau anak tidak memakai baju seragam sesuai dengan aturan, di sekolah kita menerapkan ada poinnya. Jadi berikan saya lupa berapa poinnya kalau anak tidak menerapkan memakai seragam sekolah sesuai aturan. Ya itu kan ada poinnya. Itu dikatakan konsekuensi. Dia terencana sudah disepakati sesuai peraturan. Terus ada lagi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dia kan ya, anak masih rasa takut. Kalau aku tidak memakai pakaian seperti peraturan di sekolah, pasti saya akan kena yang namanya sanksi juga berupa poin. Terus ada sikap guru selalu memonitor murid di sini. Ya, guru selalu melihat perkembangan anaknya seperti apa di konsekuensi ini. Tapi berbeda kalau di restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini, di restitusi ini kita bukan menghakimi anak, tapi kita mencari solusi atas permasalahan anak. Karena kenapa? Disinilah ada yang namanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di situ kita harus bekerja sama. Makanya seperti penjelasan saya di awalnya, Bapak Ibu guru untuk anak yang dicap sebagai anak yang nakal jangan dulu dilabeli. Anak itu nakal, tapi kita cari tahu dulu alasannya apa. Kenapa anak melakukan itu? Nah, jadi di sini ada yang satu lagi, ada yang namanya restitusi. Nanti kita akan lebih bahas nanti tentang restitusi di slide selanjutnya. Masih semangat? Oke, kalau semangat kita lanjut lagi. Selanjutnya ini ada sebuah isian mengenai perilaku manusia tadi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, untuk tindakan gurunya katanya mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman, Bapak Ibu? Ya, betul sekali, ini adalah sebuah hukuman. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Diminta. Iya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, ini hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini konsekuensi. Ada yang harus kita lakukan, yaitu mengganti. Terus ada lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Kenapa? Ya. Karena ada penjelasan. Untuk melihat dia ini hukuman atau konsekuensi, kita lihat saja dari pernyataannya di situ ada penjelasan tidak, Bapak Ibu. Kalau dia ada penjelasan, itu berarti sebuah konsekuensi. Oke, paham sampai di sini, Bapak Ibu? Oke, jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke, selanjutnya ini yang penting, Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu seperti apa sih terhadap muridnya?
Posisi kontrol kita itu adalah posisi guru dalam membimbing murid dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang mereka lakukan. Ini prosesnya adalah kata di sini membimbing dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran. Bukan menghukum ya, tapi memimpin. Itu yang perlu kita ketahui. Posisi kita adalah sebagai pemimpin. Makanya di sini, ketika berbicara tentang posisi kontrol, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bisa saja kita berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu, ketika anak-anak ada permasalahan di dalam kelas, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu menerapkan yang mana untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut? Ada yang mau berbagi ceritanya dalam menerapkan posisi kontrol kita di dalam kelas? Misalnya anak tidak mengerjakan tugas, atau anak yang sering keluar masuk. Ada yang mau berbagi cerita? Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini posisi kontrol yang saya pilih itu posisi sebagai manajer. Jadi pada saat itu siswa terlambat masuk kelas, jadi saya menanyakan kepada anak tersebut, mengapa kamu bisa terlambat? Terus itu katanya karena telat bangun Bu. Terus itu saya tanyakan, kira-kira gimana biar kamu tidak terlambat lagi? Katanya Bu, tidur tepat waktu Bu. Terus itu terus apa lagi yang kamu lakukan? Membuat alarm dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali. Posisinya Ibu Indah ketika menyelesaikan permasalahan anaknya di kelas, dia sudah menggunakan posisi manajer. Betul Bapak Ibu, ini adalah posisi yang paling ideal. Tapi tidak seharusnya setiap permasalahan itu bisa saja kita sebagai pemantau. Kita lihat sikonnya dulu. Kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau sebagai manajer, betul kata Ibu Indah tadi, kita harus menstabilkan identitas anaknya itu terlebih dahulu. Kita tanyakan dulu apa sebabnya anak datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Kita tanya dulu. Terus kita suruh anak mencari solusi sendiri atas permasalahannya mereka. Baik, di sini mari kita pikirkan. Tadi posisinya Ibu Indah sudah sebagai manajer, yang idealnya juga sebagai manajer. Oke, berarti sudah bagus ya dalam memposisikan dirinya dalam sebagai seorang guru. Baik, sekarang ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru dari kasus yang sama, yaitu kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini kalau dia sebagai penghukum, apa kata-kata yang tepat? Kalau gurunya itu sebagai penghukum, apa kata yang tepat beliau ucapkan ketika anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan? Kalau dia penghukum, pasti guru akan berbicara berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat. Itu salah satunya. Dia sebagai penghukum. Tapi jika guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, guru itu pasti akan berkata seperti ini. Kesekian kalinya ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan berteriak seperti ini. Dia membuat orang merasa bersalah. Gitu. Terus kalau untuk kasus yang sama juga, kalau posisi gurunya sebagai teman, apa yang akan beliau katakan? Dia akan mengatakan seperti ini. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games ya. Nah, kalau dia sebagai teman, pasti ujung-ujungnya ada gitu. Terus selanjutnya sebagai pemantau. Kalau dia sebagai pemantau untuk kasus yang sama ini, pasti beliau akan mengatakan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai pemantau. Tapi kalau dia sebagai seorang manajer, dia akan mengatakan seperti apa? Ya, yang seperti Ibu Indah bilang tadi, dia akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Selanjutnya seorang manajer pasti akan menanyakan, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya?
Jadi disinilah posisinya Bapak Ibu yang membedakan kita sebagai seorang temanka, sebagai pemantau, sebagai pengukur, atau membuat rasa bersalah. Kalau sebagai seorang manajer dia lengkap, dia menanyakannya terlebih dahulu. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Itu yang kita tanyakan dulu. Kita tahu, kita stabilkan dulu identitasnya. Baru setelah itu kita tanya keyakinan sekolah apa yang sudah dia langgar. Baru nanti, bukan kita yang sebagai mencari solusinya Bapak Ibu. Sebagai seorang manajer tidak mencari solusi atas permasalahan anak, tetapi anak sendiri yang menemukan solusinya. Itu kata kuncinya. Suruh anak sendiri menemukan solusinya, bukan kita mencarikan solusi. Itu sebagai seorang manajer. Alhamdulillah ya, saya senang sekali karena kenapa? Ternyata Bapak Ibu guru sudah menerapkan posisi kontrol yang ini. Mudah-mudahan ini akan berdampak baik terhadap murid kita untuk menciptakan budaya positif nantinya. Karena kenapa? Dengan posisi kita sebagai manajer, kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang bisa diteladani. Oke, selanjutnya di sini kita bermain kuis lagi. Posisi kontrol apakah aku jika? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya, betul sekali. Ini sebagai manajer. Selanjutnya, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Iya, ini sebagai posisinya sebagai teman. Terus ada lagi, kamu tidak benar-benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Iya, sebagai pengukur. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan jika terlambat? Ini sebagai pemantau. Biasanya kalau pemantau ini nadanya agak sedikit rendah. Kalau pengukur kan tinggi nadanya seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit matanya melotot, mungkin menyampaikan seperti itu. Tapi kalau untuk memantau, dia masih nadanya datar. Tapi harus juga ada konsekuensinya di situ. Terus yang terakhir, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Ya, membuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, posisi yang ideal kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Itu yang diperlukan anak sebenarnya. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai membuat merasa bersalah, tapi kita juga bisa memposisikan diri sebagai teman atau sebagai pemantau. Tapi yang paling idealnya adalah sebagai manajer. Kita lihat situasi dan kondisinya Bapak Ibu untuk menerapkan posisi kontrol ini. Kita lihat sikonnya seperti apa. Oke, sampai di sini masih bisa dimengerti kan? Oke, kita lanjut lagi. Untuk menuangkan apa yang mereka inginkan atau nilai-nilai yang mereka percaya, maka dituangkan. Nah, posisi dituangkan di dalam sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah nggak atau sudah melakukan belum pembuatan keyakinan kelas? Sudah atau belum? Membuat keyakinan kelas untuk murid-muridnya. Sudah atau belum? Sudah Bu, ya karena kesepakatan kelas saya sebagai wali kelas kan di situ ada kesepakatan kelas apabila tidak menggunakan atribut yang lengkap maka dia kenakan sanksi. Salah satu itu contohnya. Oke, tadi kata si Ibu Hepti dia sudah membuat kesepakatan kelas. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu beda. Yang perlu kita luruskan di sini. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu beda. Bedanya dari mana? Di situ. Kalau kesepakatan kelas nanti lebih kepada sebuah peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama tanpa menimbulkan sebuah konsekuensi. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu beda. Jadi di sini.
Ini. Apa bedanya? Keyakinan kelas atau sekolah adalah merupakan sekumpulan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Itu kata ini. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai guru dan murid. Hak dan kewajiban sebagai guru dan murid. Perlu Bapak Ibu ketahui, keyakinan kelas ini perlu dibuat di setiap kelas. Karena kenapa? Ini diyakini dibuat bersama-sama antara guru dan siswa, bukan antara guru dan guru atau antara siswa dan siswa saja, tetapi harus melibatkan siswa dan guru. Mereka menyepakati bersama. Nanti dari kesepakatan bersama itulah menjadi sebuah keyakinan. Dari sebuah keyakinan yang ini nantilah bakalan kita jalankan bersama sebagai kewajiban kita dalam menjalankan hak dan kewajiban. Biasanya keyakinan kelas ini setelah disepakati nanti akan ditempelkan, biar anak tahu jika dia melakukan kesalahan ini ternyata dia nanti maksudnya kemana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini penting. Keyakinan kelas atau sekolah. Kenapa ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kalau keyakinan kelas itu dia ada di dalam kelas itu, khusus untuk di dalam kelas itu. Tetapi kalau keyakinan sekolah itu berlaku untuk semuanya. Harapannya nanti keyakinan kelas itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Karena kenapa? Keyakinan kelas itu kita ambil dari peraturan sekolah. Itu. Selanjutnya, dalam pembentukan keyakinan kelas, keyakinan kelas itu lebih bersifat lebih abstrak. Ya, pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, Bapak Ibu. Dia berupa pernyataan-pernyataan universal di dalam bentuk positif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, hindari Bapak Ibu menggunakan kata tidak atau jangan. Nada negatif itu dihilangkan, tapi kita ganti dengan kata-kata positif. Misalnya, kita kan ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh datang terlambat. Apa kalau tidak ada positif turunannya? Ya, datang tepat waktu itu Bapak Ibu. Jadi mindsetnya hilangkan sekarang. Kalau dia dalam bentuk peraturan, kesepakatan nanti ada kata tidak atau jangan. Tapi kalau dia dalam bentuk keyakinan kelas, dia lebih bersifatnya positif. Terus tidak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting anak itu menyepakati, mudah diingat dan mudah dipahami. Selanjutnya, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jangan mengada-ngada. Ya kan? Kalau memang kita tidak bisa menerapkan di dalam kelas itu tidak perlu kita buat. Selanjutnya selanjutnya itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Makanya saya bilang tadi harus ada kolaborasi kerjasama antara guru dan murid dalam menciptakan keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu boleh dirubah. Boleh kita ubah sesuai dengan kondisinya. Mungkin Bapak Ibu mau ada yang ditambahkan, nanti per satu semester boleh dirubah lagi. Kita sepakati lagi bersama anak-anak murid kita. Jadi paham ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang perlu membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya, silakan Bapak Ibu buat. Karena ini penting untuk anak. Oke. Selanjutnya, ini saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Di kelas 10H, karena saya adalah wali kelasnya di sana, kami membuat keyakinan kelas. Saya berikan sebuah sticky note untuk anak-anak menulis sendiri. Nanti Bapak Ibu, anak-anak disuruh menulis sendiri apa yang mau mereka buat tentang keyakinan kelasnya. Setelah anak-anak buat, anak-anak tempel Bapak Ibu. Setelah anak-anak tempel nanti dibacakan, dipilah. Cari yang sama, kita satukan, baru nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini boleh saja Bapak Ibu berkreasi mau seperti apa membuatnya. Mau dibuat di kertas karton juga boleh, mau dicetak juga boleh, tergantung kreasinya kelasnya Bapak Ibu. Harapan kami nanti setiap kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Oke, yang terakhir ini kita berbicara tadi ada yang namanya
restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke itu. Terus dalam segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya Bapak Ibu, jangan mencap atau melabeli anak sebagai anak yang nakal. Tapi kita cari dulu alasannya. Kita tahu, kalau alasannya sudah kita tahu, kita bakalan mengerti kenapa anak melakukan sesuatu itu. Dalam menstabilkan identitas, ingat di sini kita mengubah identitas anak yang gagal menjadi identitas orang yang sukses. Makanya tadi ada yang namanya win-win solution. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan dulu melabeli anak itu. Kita cari dulu solusinya, identitasnya. Biasanya guru-guru itu dalam menyelesaikan permasalahan ini akan berkata seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kata yang kedua. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Boleh kata-kata itu ibu bapak katakan kepada anak-anak, atau saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kalau kita untuk mencari menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal tadi, gagal dalam melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Itu. Terus ada selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita tahu menstabilkan identitasnya tadi, kita validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti saya bilang tadi, anak-anak melakukan sebuah kesalahan pasti ada sebab dan akibatnya. Dari sini kita tahu kebutuhan dasar anak yang mana yang tidak terpenuhi. Kalau salah satu saja kebutuhan dasar anak yang kelima tadi tidak dipenuhi, pasti akan terjadi sebuah penyimpangan. Biasanya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru menanyakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Ini dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, tahap yang terakhir dalam restitusi, itu ada yang menanyakan keyakinan kelas. Inilah gunanya Bapak Ibu. Tadi saya bilang, kalau yang belum punya keyakinan kelas, silakan dibuat keyakinan kelas. Karena dalam merestitusi anak, 3 tahapannya ini yang terakhir, menanyakan keyakinan ke kelas. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas, kita tadi bagaimana menanyakan ini? Ya seperti tujuannya untuk apa? Setelah yang tercapai yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu memvalidasi. Baru kita tanyakan ke keyakinannya ini. Nanti untuk menanyakan keyakinan ini kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang mereka sudah sepakati di dalam kelas. Biasanya di dalam menanyakan keyakinan kelas, jadi ditanyakan apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Itu. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan apa kamu mau jadi orang seperti apa? Itu Bapak Ibu dalam menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu penting keyakinan kelas itu dibuat untuk sebagai kita merestitusi anak dalam melakukan sebuah kesalahan. Tapi perlu menjadi catatan Bapak Ibu, restitusi ini bukanlah salah satu penyelesaian masalah anak untuk kategori yang berat. Restitusi ini digunakan untuk penyelesaian masalah kategorinya sedang. Ini contoh restitusinya Bapak Ibu.
Oke, itu tadi adalah salah satu video contoh praktis segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Ada dari kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan ke kelas. Jadi kalau Bapak Ibu belum membuat keyakinan kelas, belum bisa menanyakan yang tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap 1 dan kedua. Jadi Bapak Ibu mulai dari setelah mengikuti desiminasi ini, penglibatan ini, saya berharap Bapak Ibu yang belum menerapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya, silakan diterapkan agar nanti restitusi ini bisa kita terapkan untuk penyelesaian masalah di kelas. Oke, sampai di sini dulu penyampaian saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan desiminasi atau pengibasan budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih atas dulu Ibu Meli. Semoga apa yang disampaikan Ibu Meli tadi bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, dan hasilnya nanti kita akan sukses semua. Amin. Ya. Yang terakhir adalah penutup ya. Mari sama-sama kita menutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Saya sebagai pembawa acara, tidak ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.